Maka bagian yang kedua adalah soal keselamatan NKRI. Saudara, sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid. Siapa Habib Umar Al-Hamid ini? Habib Umar Al-Hamid sebetulnya tidak asing lagi bagi warga Jakarta. Beliau dulu menjadi wakil gubernur rakyat waktu kita lawan Ahok. Nah, kita waktu lawan Ahok, kita nggak akui Ahok sebagai gubernur, kita ngangkat gubernur sendiri. Ingat gak? Ingat gak? Gubernurnya siapa dulu? Almarhum Kiai Haji Fakhrur Razi Ishak. Wakilnya, ini depan samping saya, Bu. Bu. Jadi saya duduk di samping mantan wakil gubernur, Bu. Alhamdulillah. Jadi Habib Umar, saudara Al-Hamid ini walaupun usia beliau sudah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Betul-betul semangat muda. Nah sekarang beliau turun gunung lagi, ingin mengajak kita semua menjaga agar pemilu yang akan datang ini berlangsung jujur dan adil. Setuju tidak? Setuju tidak? Betul. Nah, beberapa hari yang lalu, Pak, Bu ya, saya mau menyampaikan sedikit informasi. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh 4 anggota polisi. Dipimpin oleh seorang kombes. Mereka yang 2 berasal dari Mabes Polri, yang 2 lagi dari Polda Metro Jaya. Semenjak kasus KM50 belum ada polisi yang berani datang ke rumah saya. Baru kemarin datang lagi ya. Ya tentunya sebagai tamu kita hormati, kita sambut dengan baik. Karena mereka datang dengan sopan, dengan santun, saudara. Dan mereka menyampaikan visi misinya. Jadi mereka sampaikan kepada saya satu visi misi yang sangat bagus ya. Beliau sampaikan, Habib, kami dari kepolisian punya program cooling system. Saya tanya apa maksudnya cooling system? Mereka katakan karena ini mau pilpres, Habib, suasana politik luar biasa panasnya. Setiap saat bisa terjadi benturan di tengah masyarakat. Maka kami ditugaskan oleh Kapolri dan semua jajaran kepolisian se-Indonesia untuk bagaimana menciptakan cooling system. Cooling system artinya sistem bagaimana umat ini tetap sejuk. Umat ini tetap damai. Bagaimana kalau pilpres yang akan datang ini tidak terjadi keributan, chaos atau kerusuhan ya, ikhwah. Saya dengarkan, mereka sampaikan semua programnya, mereka minta dukungan dari habaib dan ulama untuk program pemilu damai. Saya terima. Saya puji dia punya programnya, kemudian saya berikan nasihat. Saya katakan kepada mereka, sampaikan saja kepada Bapak Kapolri, kalau ingin pemilu damai, maka gelarlah pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Damai apa perang? Jadi kalau mau damai, gelar pemilu yang jujur dan adil. Betul? Takbir. Jadi saya sampaikan, kami umat Islam, saya akan ajak umat Islam se-Indonesia untuk mendukung TNI, untuk mendukung Polri di dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada yang coba-coba mengacaukan pemilu, kami siap bantu TNI Polri untuk mengamankan siapapun yang ingin berbuat curang di pemilu yang akan datang. Betul? Betul? Siap pemilu yang jujur dan adil? Setuju pemilu jujur dan adil? Kalau pemilunya jujur dan adil, baru kedamaian bisa diciptakan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya sampaikan kepada mereka, amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bukan pemilu damai, bukan. Pemilu luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas dan rahasia. Jurdil jujur dan adil. Itu amanat konstitusi. Itu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Enggak ada dalam konstitusi disebut pemilu damai, enggak ada. Kenapa? Karena para founding father kita, karena para pejuang kita yang dulu merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, mereka paham pemilu tidak akan damai kalau enggak jujur dan enggak adil. Jadi yang mereka tulis, mereka cantumkan pemilu yang jujur dan adil. Kenapa? Karena dengan jujur dan adil niscaya kedamaian akan tercipta. Betul? Takbir.
maka itu saya ajak, ayo kita pemilu damai. Dengan cara apa? Dengan cara menggelar pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya sampaikan kepada mereka, kasih tahu Bapak Kapolri, kalau pemilunya jujur dan adil, siapapun yang menang kita hormati. Umat Islam siap menang juga siap kalah, betul? Takbir. Enggak kita menang enggak sombong, dan kita kalah juga saudara tidak akan patah hati. Enggak kita kalah enggak bakal bikin kerusuhan. Syarat gelar pemilu yang jujur dan adil. Tapi kalau pemilu curang, tidak jujur dan tidak adil, jangan salahkan rakyat kalau mereka akan berkobar saudara. Kalau rakyat akan marah se-Indonesia, betul? Takbir. Shallu ala Nabi. Bu, mau dicurangin? Mau dicurangin? Jadi kalau curang, tuh ibu-ibu jawab kalau curang perang. Gawat ini ibu-ibu Kemayoran. Bu, kalau curang, ibu-ibu tuh. Gue belum tanya bapak-bapaknya. Ayo semua sama tanya, jangan kalah sama ibu-ibu. Kalau curang, takbir. Kalau begitu siap menjaga pemilu yang jujur dan adil. Siap mengawal pemilu. Siap mengawal suara rakyat. Siap jaga suara rakyat. Takbir. Nah, maka itu tadi sore di sini saudara jawara, pendekar, laskar dari berbagai macam ormas. Di sini ada Ustadz Nazaruddin. Ini dari PUI sekaligus Majelis Ormas Islam, saudara. Kemudian di sini juga ada pimpinan-pimpinan jawara, pimpinan-pimpinan pendekar, pimpinan-pimpinan ormas. Semua sepakat bahwa pemilu harus kita kawal, gak boleh lagi terjadi kecurangan. Ingat, kecurangan wajib kita jadikan sebagai musuh bersama, common enemy, lawan segala kecurangan, saudara. Kalau Anda temui kecurangan di TPS, eksekusi, selesaikan langsung, saudara. Takbir. Siap tidak? Siap tidak? Jangan bilang, Habib kalau ada kecurangan di TPS, bagaimana kalau difoto dulu nanti buat sidang di MK? Basi. Tahu basi gak? Tahu basi. Jadi kalau ada kecurangan di TPS, saudara bagaimana? Eksekusi, kejar, hajar, sikat. Ayo, lo berani gak? Lu jangan tepuk tangan, gue bukan capung. Takbir. Takbir. Begitu dong Habib. Lu kira burung dara gue? Bu, siap lawan kecurangan, Bu. Pokoknya ibu-ibu kalau lihat di TPS ada curang, Bu, bawa panci, ketok panci di TPS, Bu. Beresin, pokoknya beresin. Maksudnya eksekusi, selesaikan di tempat, saudara. Kecurangan itu nggak boleh dibiarkan. Jangan sampai kecurangan itu dibiarkan, kemudian suara curang tadi masuk ke kecamatan, masuk ke KPU. Enggak, saudara, curang selesaikan di lapangan. Jangan beri kecurangan ruang sedikit pun juga. Lawan segala kecurangan sekuat tenaga kita. Setuju? Siap lawan kecurangan. Siap lawan kecurangan. Takbir. Tapi kita mesti konsekuen, mesti fair. Kalau pemilu jujur dan adil, siap menerima hasilnya. Siap menang, siap kalah. Siap pemilu damai. Syarat pemilu jujur dan adil. Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Udah jelas sudah semua ya, Bu. Udah jelas. Terus ibu-ibu nanya, yang kita pilih siapa, Beb? Betul. Saya kalau Kiai Munawir asli nyapres, saya pilih Kiai Munawir. Gak nyapres sih Kiai Munawir, saudara. Baik, saya sudah sampaikan berkali-kali, saudara. Di berbagai majelis pertemuan saya, sebelum Ijtima Ulama itu digelar, bahwa saya dan kawan-kawan dari berbagai ormas Islam mendukung digelarnya Ijtima Ulama dan mendukung hasil musyawarah Ijtima Ulama. Nah sekarang supaya ibu-ibu dan bapak-bapak tahu apa sih sebetulnya hasil Ijtima Ulama, saya ingin bacakan malam ini. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Baik, dengarkan baik-baik saudara semuanya. Perhatikan baik-baik.